kalau Neng Ame sendiri ke apa ke Pak Yosep itu panggilnya apa Bu? Papa. Papa ya? Papa. Oh Papa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Heri Susanto. Teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini saya akan membahas jin korin ya mungkin ya. Tetapi mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menghubungkan ya antara jin korin dan menurut sisi kelajiman yang memang saya yakin semuanya teman-teman juga pasti bisa membayangkan sesuatu yang memang sudah lazimnya seperti halnya memang kita melakukan sesuatu. Jadi teman-teman, seperti yang memang kita lihat ya bahwa akhir-akhir ini kita banyak mendengar ya dari media, dari channel-channel YouTube yang lain mungkin ya membahas tentang jin korin Amel ya. Dan di sana mungkin mereka semuanya dengan keilmuan yang dimilikinya sehingga seolah mampu berkomunikasi dengan jin korin Amel itu sendiri. Seperti yang mungkin teman-teman dilihat di channel-channel lain. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini saya bukan untuk melakukan hal yang sama teman-teman semuanya. Karena memang saya tidak memiliki keilmuan tentang itu. Jadi saya akan sedikit membahas hal lain daripada itu. Tetapi tentunya ini juga menurut saya hal yang menarik ya. Tetapi untuk teman-teman semuanya yang sudah men-subscribe, mensupport channel saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kepada yang belum, saya minta untuk men-subscribe terlebih dahulu. Like, komen, juga share ya teman-teman. Oke teman-teman, di dalam video yang memang kita lihat dan saya juga sendiri melihat bahwa pada saat di channel teman-teman yang lain ya, di channel YouTube ya, kita melihat bahwa seseorang itu ya yang melakukan komunikasi dengan jin korin Amel dan bertanya ya, dan jin korin Amel ini juga menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh yang bertanyanya itu dan yang memang kita lihat di dalam videonya itu. Nah, dia menanyakan dan memang saya mendengar bahwa Amel ini menyebut nama ayah. Nah, sementara saya berpikir bahwa mungkin kita juga harus garis bawahi semuanya bahwa apa yang dilakukan oleh semuanya, termasuk apa yang dilakukan oleh saya dengan sebuah harapan dapat memberikan informasi juga, memberikan kemudahan kepada pihak kepolisian. Tetapi pada dasarnya kita semuanya ini hanya berasumsi saja. Kenapa demikian? Karena memang sebelumnya ini juga kenapa saya katakan sekali lagi supaya memang tidak salah persepsi ya, bahwa sekali lagi untuk hal apapun yang dilakukan ya mungkin terkait menanyakan tentang jin korin itu sendiri ya dengan keilmuan yang dimiliki oleh teman-teman yang lain yang memang ditayangkan di channelnya, menurut saya ini bertanya dan biasanya dan mungkin seolah yang menjawab itu adalah memang jin korin Amel itu sendiri. Tetapi saya mempunyai pemikiran bahwa yang ditanyakan oleh orang tersebut dalam arti kepada jin korin Amel itu menurut saya itu bukan jin korin Amel teman-teman semuanya. Dan saya itu sangat pastikan bukan jin korin Amel. Kenapa demikian? Karena saya tadi juga sendiri ya, yang mungkin menayangkan di dalam channelnya itu sendiri juga memberikan gambaran. Bu, kembali ke yang tadi kan Ibu sampaikan ada yang kalau kata Ibu tuh ada yang kerasukan lah ya. Iya. Dan yang kerasukan itu biasanya kan suka ada Pak Ustadz tuh atau siapa tuh. Iya. Suka ditanya nggak Bu gitu?
Saya suka ini sendiri, Oh, ngomong sendiri. ngomong sendiri, udah sendiri gitu. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Enggak dibacain lagi sama Pak Ustadz, enggak. Enggak, jadi udah ngomong sendiri. Iya. Tapi Bu, kata ya saudara di sini keluarga kan mungkin Ibu tahu ya waktu kerasukan ya. Iya. Nah, itu ngomong apa aja katanya, Bu? Mungkin waktu itu. Iya, suka gini. Tiba-tiba Amel gitu. Sekarang kalau Nung jarang gitu. Dia Tuti gitu. Ya. Tiba-tiba nangis kayak nyerian gitu banget. Udah gitu teh. Si papa tega cen ngabunuh Amel. Teuingeun si papa cen ngabunuh Amel gitu wae. Oh. Tapi kan saya nggak tahu ya. Iya, nggak tahu itu mah kan. Tapi tiba-tiba gitu ke bapak dari Kapolda juga di depan dia gitu. Oh. Waktu mau ada pengajian di Cisalak tuh, sebelumnya begitu lagi nangis gitu. Udah 2 kali saya nangis sama Amel. Iya. Udah gitu, biarin karena nanti juga ketemu. Oh, seperti itu. Seolah Amel itu memberikan gambaran apa yang terjadi sebelumnya, sehingga terjadilah hal yang seperti kasus yang ada di Jalan Cagat ini. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Karena sebelum saya ada bukti ya, istilahnya sebuah komunikasi saya, sebuah wawancara saya dengan pihak keluarga. Saya juga akan menjelaskan kepada teman-teman. Saya pengen teman-teman sekarang coba bayangkan ya, ini salah satu kehidupan atau dari sisi kewajiban. Misalkan seperti ini, teman-teman semuanya punya anak. Lalu kan zaman sekarang banyak ya sekali yang terkadang ada yang nelpon ngaku anak atau ngaku ibu atau siapa ya, dan anak teman-teman semuanya itu sudah kebiasaan misalkan manggilnya papa. Lalu pada saat teman-teman di rumah tiba-tiba ada telepon masuk, dan telepon masuk itu entah itu pakai nomor telepon anak teman-teman sendiri, karena memang mungkin kalau telepon anak kita sudah di save sama kita ya, pasti namanya muncul kan. Nah, ataupun misalkan tidak menggunakan nomor anak kita, misalkan nomor lain. Nah, menurut saya tidak terlepas dari nomor itu dipakai nomor anak kita sendiri, ataupun apalagi memang nomornya nomor lain, apabila dia mengaku anak kita dan memanggil nama kita dengan sebutan kebiasaannya itu papa, lalu tiba-tiba dia memanggil ayah, saya tidak, kalau saya pribadi nih, saya tidak akan langsung percaya bahwa yang menelepon itu adalah anak saya. Nah, seperti apa yang dijelaskan di dalam komunikasi dengan goib mungkin. Saya percaya karena memang itu goib itu ada, akan tetapi saya tidak yakin itu Qorin Amel. Kenapa? Karena memang di sana banyak yang mengatakan panggilan Amelnya sendiri terhadap ayahnya itu tidak memanggil papa. Nah, sementara saya mendapatkan informasi dan mendapatkan keterangan dari pihak keluarga, dalam hal ini Ibu Yeti ya, kalau tidak salah beliau itu uaknya Neng Amel almarhum ya, dan mengatakan bahwa ibunya itu Neng Amel kebiasaan memanggil Pak Yosep ini dengan sebutan papa. Bu, maaf ya, satu lagi betul apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, bahwa di media sosial ya kan, dari berbagai macam media sosial, mungkin dari berbagai macam channel YouTube juga ya. Misalkan tadi sampaikan oleh teman saya kan jin korinnya atau apa diundang dan segala macamnya. Nah, tetapi saya juga pernah menyimak ya Bu, ada beberapa yang memang mengatakan bahwa ayah begini, ayah begitu, kan seperti itu. Nah, sementara saya berpikir bahwa kalau yang namanya sukma atau apalah ya Bu ya, ditanya itu suka memang sesuai aslinya Bu. Nah, makanya ke Ibu nih pada kesempatan hari ini nanya, kalau Neng Amel sendiri ke Pak Yosep itu panggilnya apa Bu? Papa ya? Papa. Oh, papa. Jadi benar sekali katanya panggilnya papa, bukan ayah. Nah, sementara kita banyak mendengar bahwa ada yang memang mengatakan
di dalam video tersebut memanggilnya ini dengan sebutan ayah. Nah, ini kan menurut saya tidak masuk ke dalam logika saya ya teman-teman. Nah, sekali lagi mungkin kita juga sekali lagi saya tidak ingin ini salah paham ya, bahwa mungkin pada konten sebelumnya juga saya pernah menjelaskan bahwa hal apa yang semuanya kita perbicarakan ini, ya kita bicarakan ini tidak bisa dijadikan dasar untuk bagaimana bisa mengungkap kasus yang terjadi di Jalan Cagak ini. Pada dasarnya itu tetaplah pihak kepolisian yang mungkin mempunyai kewajiban, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk bagaimana bisa mengungkap dan melakukan press release ya kepada kita semuanya terkait kasus di Jalan Cagak. Siapa pelakunya dan mungkin apa motifnya. Nah teman-teman semuanya, sebenarnya selain itu juga pada saat saya mewawancara dari pihak keluarga, di sana dikatakan pada saat olah TKP lanjutan dan pada saat itu pihak dari Polres Subang dan Polda Jabar ya, yang mungkin pada saat itu juga hadir Kapolres Subang AKBP Sumarni ya, dan di situ juga hadir Ibu Yeti selaku keluarga daripada korban. Pada saat itu Ibu Yeti itu seolah memang kemasukan lah. Kalau mungkin di bahasa di tempat saya ini namanya itu kerasukan, itu kesurupan ya mungkin teman-teman ya. Dan itu tidak jauh posisinya dari, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yeti, itu tidak jauh dari Ibu Kapolres sendiri. Dan seolah Ibu Yeti ini menunjuk seperti itu. Tetapi kan itu di luar kesadaran ya, menunjuk kepada seseorang. Itu kan di luar kesadaran. Nah itu semua juga tidak bisa dijadikan dasar. Nah cuman yang ingin saya bahas adalah pada saat dalam video itu saya lihat dan seseorang itu melakukan komunikasi dengan Korin Amel, dan Korin Amel mengatakan dengan sebutan ayah. Oleh karena itu saya menganggap bahwa itu bukan Korin Amel. Itu kan cara berpikir saya ya, logika saya berpikirnya seperti itu. Bagaimana nih untuk teman-teman semuanya nih? Silahkan teman-teman semuanya berkomentar ya. Apakah mungkin bisa sama dengan apa yang saya pikirkan, atau mungkin ada yang pernah memikirkan sama seperti dengan apa yang ada di pikiran saya, atau bagaimana? Silahkan, saya teman-teman pengen berkomentar, karena mungkin Tuhan juga sudah menciptakan kita itu berbeda untuk agar supaya kita selalu bersinergi dan saling melengkapi. Nah, apa yang menjadi dasar pemikiran dan logika saya mengatakan seperti demikian, halnya seperti apa yang memang sudah tadi dijelaskan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena memang mungkin munculnya video ini itu setelah beberapa kejadian kasus di Jalan Cagak ini ramai diperbincangkan ya teman-teman semuanya, sehingga mungkin baik teman-teman maupun saya juga sendiri dan teman-teman yang lainnya yang mungkin menonton, karena memang ini sudah bisa dikatakan kasus nasional ya. Jadi saya yakin sebagian besar masyarakat Indonesia menonton sebuah kasus yang terjadi di Jalan Cagak ini, yang mungkin sampai saat ini belum berakhir ya. Dalam arti pihak kepolisian belum bisa memutuskan siapa pelaku di balik semua ini dan apa juga motifnya. Nah, seperti itu teman-teman yang ingin saya sampaikan. Jadi terkadang saya berpikir ya, kalau subjeknya yang disebutkan oleh Korin Amel ini seperti apa yang kita lihat memang mengarah kepada seseorang. Dan terkadang saya juga berpikir ya, apakah Jin Korin Amel ini menonton juga media ya, sehingga subjeknya ini menunjuk kepada seseorang. Tetapi dalam untuk sebutannya itu, misalkan dalam hal ini manggil kepada Pak Yosep ya, dan saya berpikir Pak Yosep adalah sebagai ayah korban dan sekaligus juga sebagai suami korban. Nah, sementara sekali lagi ini dijelaskan, saya sementara pernah menjelaskan kepada apa yang dijelaskan oleh Ibu Yeti ini, bahwa Neng Amel
memanggil papahnya itu atau Pak Yosep itu dengan sebutan papa. Nah itulah teman-teman semuanya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya dapat berpikir lebih realistis ya. Karena mungkin saya berpikir ya bahwa sesuai dengan dijelaskan di dalam KUHP pasal 184, memang di sana ada sebuah poin yang memang poin di sana menjelaskan tentang keterangan para ahli. Nah mungkin kalau ahli forensik, ahli psikologi mungkin ya, atau kejiwaan mungkin itu memang masuk di dalam poin tersebut. Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu juga pada saat pemeriksaan lanjutan ya, kalau tidak salah mungkin ya pemeriksaan lanjutan yang ke-9 kalau tidak salah, itu pihak kepolisian mengatakan bahwa dan pihak pengacara Pak Yosep juga mengatakan bahwa kliennya itu atau Pak Yosep di sini dan Ibu Memen itu untuk pemeriksaan itu untuk mengikuti tes kejiwaan. Nah itulah teman-teman apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kita semuanya hanya berasumsi dengan selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sekali lagi semoga kita doakan almarhum Amelia Mustika Ratu dan ibunya mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan mendapatkan tempat di sisinya. Dan juga semoga semua keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian dan cobaan yang mungkin menurut saya ini sangat berat. Dan juga kita semua tetap mendoakan kepada pihak kepolisian yang sampai saat ini sedang bekerja keras untuk bagaimana bisa secepatnya mengungkap kasus yang terjadi di Jalan Cagat ini. Karena mungkin selain daripada tugas dan kewajiban pihak kepolisian, ini juga menyangkut sebuah institusi yang sangat besar teman-teman semuanya. Jadi kita sekali lagi kita doakan mudah-mudahan pihak kepolisian segera dan diberikan kemudahan untuk secepatnya menangkap pelaku kasus yang terjadi di Jalan Cagat ini. Demikian teman-teman dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.